Gue sebel ngeheknya tuh apa namanya, jadi apa, kambing hitam. Ada satu band gue tinggal. Anjing. Serius? Trouble gimana? Iya, gue tinggal. Kenapa? Gue nggak suka band yang sifatnya ngartis. Oh. Neng 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 neng. Kita itu lagu kita gitu ya. Gue lebih senang kalau lagi main. Semalaman main. Semalaman main. Udah evaluasi kan? Evaluasi. Gue nggak pernah berharap sekalipun sama band itu harus selesai ngasih duit gua. ke lu. Enggak. Hoi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, malam ini gue udah kedatangan siapakah dia? Nanti gue suruh kenalan. Tapi kalau anak ke Jakarta tahu lah siapa doi. Langsung aja lah gue kenalin, bintang tamu gue adalah Marcel Metu Melebu. Baca. Sehat, Boy? Ada bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, intro dulu. Marcel teman gue dari zaman dahulu kala. Tapi gue nggak mau korek dari depan. Gue mau tanya dulu, Bang Acel, kegiatannya sekarang masih di musik masih? Masih, alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Dan kenal lu 10 tahun lalu lah. Mungkin lebih. 2005 berapa tahun udah tuh. Nah, gue pengen tanya dulu nih. Dia kan terkenalnya soundman. Nah, gue pengen tahu dulu, sebelum jadi soundman kan pasti jadi anak band. Cel, lu ketertarikan sama musik dari kapan, Bang Marcel? Gue pas zaman SMP. Gue manggilnya Bang Cel, Marcel. Zaman SMP tuh kelas 3 lah. Sampai kelas 3 udah tertarik Ya. musik. Sebelum itu memang udah tertarik, tapi maksudnya ketika pas gue punya band itu pas SMP. Oh, lu punya band pertama SMP. SMP. Gitu. Mainin genrenya SMP, lu tahun berapa sih? Gue masih muda SMP gue. Apa maksudnya kalau nanya tahun kan pasti gue nyambungnya ke band apa sih yang lagi ngetop gitu. Waktu itu gue 99-an lah. Band yang lagi ngetop kayak band apa? Waktu itu si Ceylon Seven. Lu mainin Ceylon Seven nggak? Ceylon Seven. Nah, salah satunya lah ya. Itu salah satunya. Neng 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 neng. Kita itu lagu kita gitu ya. Terus lu megang apa tuh pertama kali ngeband? Gua waktu itu drum. Oh, drum. Emang drum. Pernah pindah posisi jadi pegang apa? Sempat gitar. Gitar juga sempat. Sempat gitar. Di SMP manggungnya di Ya pensi-pensi itu aja. acara sekolahnya, Ya, acara sekolah. lah. Oh, jadi Sundaan. Karena nggak ada yang ngerti. Kebetulan sama-sama paham Sunda lah. Berarti manggung di perpisahan. 17-an ngalamin. 17 itu ngalamin. Tapi itu juga enggak yang apa ya, maksudnya bukan yang terus lebih banyak manggung, enggak. Oh. Malah lebih banyak latihan. Band latihan terus. Manggungnya sekali-kali aja. Gak apa-apa kan. Namanya juga cerita pengalaman. Gitu. Berarti lu ngedrum sama main gitar. Terus manggungnya di acara-acara sekolah gitu ya. Nah terus lama nggak itu, berlangsung lama nggak? Apa ngeband gitu lama? Enggak. SMA enggak. Udah nggak ngeband malah? Enggak. Udah sama sekali enggak. SMA itu malah gua tertariknya ke sound. Oh, udah tertarik ke sound. Nah, dan itu 2002-an deh, kurang lebih 2002-an. Dan itu gua statusnya sama kayak Yogi itu. Yogi zaman apa masih SMA juga. Gua nggak tahu SMA tahun berapa gitu kan. Dia lebih tua sih ya. Cuman dia kan ngeband gitu kan, nyanyi. Kalau gua di sound. Lalu tertariknya malah ke sound. Ke sound. Udah megang? Waktu itu gua masih kru sound. Oh, kru sound. Sambil belajar lah. Ikut-ikut. Ikut. Dan waktu itu gua di sebenarnya kalau bicara bukan rental ya, jadi ada satu di Dharma Wangsa itu ada satu tempat
kreasinya orang-orang bule yang bersih di sana. Nah itu salah satu petinggi di sana, dia punya sound dan setiap hari Jumat Acara. itu ada acara. Nah, lu yang pegang. Gue yang pegang dari situ. Nah itu bandnya itu Hot and Sweet. Hot and Sweet. Ah. Siapa aja? Itu dulu salah satunya si Sony keyboard itu, terus si Sandi drum, terus gitarnya si Anto gitu. Soundman. Jadi soundman profesional berarti soundman yang dibayar. Itu mulai kapan? Itu SMA? 2004. SMA belum berarti. Belum. Itu gue masih Ongkos doang, ongkos lah, iya, gitu gitu lah. lah. Ongkos. Belum ada 2004 gaji belum. 2004 pertama profesional jadi soundman, jadi speaker dong. Jadi soundman 2004. Dan lu beneran nggak ngeband ya? Apa sambil ngeband gitu lu jadi soundman nggak? Nggak sama sekali nggak. Ngeband sempat ngeband itu 2009-nya. Gue sempat bikin Ngeband project, lagi. Gitu, band recording gitulah. Rekaman. Sempat juga udah bikin single, terus ada titip edar sama label juga ada di YouTube-nya juga ada sih. Jadi panjang nih ceritanya nih, ntar dikit-dikit dulu lah biar nggak puyeng nyimaknya. Nih soundman profesional pertama kali dibayar job apa sih? Gua waktu itu bukan job apa sebetulnya. Atau jadi soundman di mana? Soundman di satu tempat. Di mana? Dan itu di Spark. Spark Hotel. Itu Hotel. pertama kali lu jadi soundman? Iya. Karena fase itu gue lebih banyak itu istilahnya lebih ngurusin band, kru, satu sisi kru, satu sisi memang gue ditugasin. Jadi gue dulu pas gue ikut sama sebenarnya kalau bicara agensi dan itu waktu itu di Grand Melia Hotel. Nah dia ngurusin tuh band-band, ada satu di pubnya Eris Pub itu, di Kals itu ada waktu itu Silky Band. Silky itu salah satunya dulu Mas Yul gitar, Koko bass. Nah di sana nggak ada soundman-nya. Oh lu pegang situ. Gua ditugasin karena jadi soundman untuk sebuah band. Oh gitu. iya. Cabutan. Jadi karena bos gue yang punya sound ini itu temenan dan kenal, gue dipercaya untuk pegang itu. Itu pun gue statusnya sebetulnya masih belajar. Nah, jadi kalau dibilang punya skill banget ya, gue masih belajar juga segala macamnya. Yang bener-bener lu netep di sebuah kafe berarti di Spark. Di Spark. Berapa tahun tuh sih? Total? Spark gua 2008 lah. 4 tahun, 3 tahun lebih lah. Dulu gue inget banget tuh Joe Negro. Joe Negro. Kang, Damang Kang. Mudah-mudahan nonton sih ya Kang. Itu band kan, waktu itu ada band Sexy Dancer. Aduh, gue pengen ini soundman tuh bangor nggak sih gitu? Kan masa anak band doang, anak band nakal biasa lah. Gue pengen tahu nih sih, maksudnya kan jadi soundman ya, lu jaga gawang gitu, maksudnya lu datang lebih awal, ya kan, lu datang ke awal nyalain semua segala macam. Atau ada SOP-nya nggak sih, tertulis apa jadi soundman teh gimana sih? Kalau jadi soundman, secara sederhananya ya sebetulnya secara global, datang udah lo sebelum band datang, ya lo nyalain, udah. Ya sederhana sesimpel itu sih sebetulnya. Terus band datang, cek line buat make sure aja bahwa itu semua nggak ada trouble. Walaupun di tengah jalan ada trouble ya itu bagian kerja kayak gitu. Gitu sebenarnya ya enggak yang ribet-ribet banget sih. Ribetnya itu sebenarnya bukan ribet ya. Ribetnya itu adalah ketika lu berhadapan dengan yang gimana lo nggak orang yang nggak tahu sebuah trouble kesalahan, pokoknya salah soundman. Nah itu ini sering terjadi di kota-kota besar.
Nah ini trouble tadi kan gue pengen ngomongin trouble deh. Kan trouble-nya kadang-kadang di luar kemampuan lu ya. Iya. Mungkin kejadiannya entah apa lah. Trouble paling parah sih selama lu megang atau di zaman Spark dulu deh. Kan habis Spark dulu ketemu lagi di Atro. Zaman Spark dulu lah. Kita biar segmennya masih jadul. Zaman Spark itu trouble itu Yang paling seru deh. speakernya kebakar Meleduk. Itu pas band main bagaimana? pas DJ. Pas DJ. Pas DJ. Gimana tuh kejadiannya? Itu kejadiannya itu pas band break lah ya. Karena unik itu tempat. Jadi saya sekarang ingat udah ditata nih sama pihak si siapa ya, hasilnya vendor gitu ya. Tapi kemudian ada lagi masuk ditata lagi sama yang lain. Oh, yang nggak tahu. Kayak gitu. Karena kalau kalau soundman itu ibaratnya kalau dalam sebuah balapan ya jokinya. Oh iya. Kayak gitu. Bener. Yang total untuk ngeset semua dari engine segala macamnya ya itu ada orang lagi. Itu meleduk tuh, dor gitu. Terus Iya, gimana? berasap gitu, gua panik. Tapi untungnya nggak kebakar. Tapi gua udah sempat ambil hidran kan. Cos gua buat itu udah. Habis itu udah ya gua selesai acara gua kebakar hangus semua. Man. Tapi show-nya keganggu? Ya otomatis. Terus solusinya apa tuh? Pas door gitu terus anjing Bang. Ya jalan aja seperti biasa. Jalan aja. Ya kan lo nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan masih So mas go on ya? Iya gitu Lagi udah. jalan tiba-tiba meleduk. Apa tuh? Betis gue. Tukang beca itu ya. Jok tukang beca zaman dulu. Terus dari Spark kan itu kan tempat ya goib bener lah. Goib bener ya bener itu ngalamin. Jahiliyah juga ya. Parah. Ini tidak mau mengorek-ngorek koreng ya, enggak, bukan ya. Tapi lu ngalamin bandel di situ ngalamin banget lah ya. Ya A B C D-nya ngalamin lah. Bujangan. Ingat ya, catat ya, bujangan itu freedom. Iya. Jadi kita nggak bohong, kita ngelewatin fase-fase nakal. Ya nggak munafik lah istilahnya gitu. Ya, gitu ya. Berarti dari Spark 3,5 tahun lu pindah ke? Gue pindah ke FX. FX tuh? FX tuh di FX Mall. Waktu Itu pegang kafe apa? Kafe ada 3 Degree namanya. 3 Degree. Itu kafenya itu juga nggak bertahan lama. Karena satu sisi dia memang punya konsep sebenarnya bagus, tapi nggak masuk buat seperti sini karena market Jakarta nggak masuk. Karena di Healthy Club. Healthy Club? Iya. Nggak boleh ngerokok dong? Nggak boleh ngerokok, nggak ada jual alkohol. Yang ada jual adalah bandreknya. Itu mungkin jadi ide buat zaman sekarang ya. Mungkin sekarang nggak ada Healthy Club nih. Nah, lu mau bikin Healthy Club. Nah, itu dari Bang Acel, dia pernah jalanin. Zaman itu nggak laku. Siapa tahu zaman sekarang laku. Gitu. Ya saya kebayang kan orang mau datang Nonton band. Ada band, tapi lo nggak bisa ngerokok nggak boleh, minum nggak bisa. Iya kan? Itu bertahan berapa lama? Di situ? Tahun. Oh, kalau gua di situ gua 2 tahun. Di situ gua 2 tahun. Untuk kafenya sendiri itu cuma setahun. Jadi ada dua tempat sebetulnya. Satu area tuh, satu kafe, satu lagi function hall. Ketika kafe tutup itu dua-duanya lu pegang tapi? Dua-dua gua pegang. Nah, transisinya Sel, kan di kafe Spark, di Spark dulu alatnya ini, mixernya ya. Pindah ke sini alatnya ini. Lu ada trouble nggak sih, Sel? Kayak gitu? Dari sisi soundman? Ada, tetap ada. Ini gua belum bisa nih gitu, misalkan gitu apa gimana? Oh enggak, kalau sebenarnya kalau bicara itu kan teknis ya. Intinya Iya. kalau pengalaman gua kalau lo udah bisa analogic mixer analog ke mixer analog yang lain itu sama. Begitu juga dengan digital. Oh, Gitu. transisinya lu ngalamin ya, analog ke digital, lu ngalamin banget ya? Ngalamin. Gitu. Selama Analog dulu deh, analog. Apa tuh yang paling penting banget tahu seorang soundman itu apa? Dari pas lihat alat, anjing ini gini nih. Oh, ya pasti umumnya adalah
EQ, EQ. EQ-nya, EQ-nya. EQ terus auxiliary. Tapi itu pun kalau dari analog ini misalnya analog 19 channel ke 24, 32, ya susunannya rutinnya sama juga. Sama ya. Gain, EQ, aux, efek, pasti. Oh, ada part yang emang selalu begitu. Iya, dari per channel itu pasti ada gain, EQ, aux, penpot, dan efek. Terus Sendingnya gitu. Dan yang bikin beda tiap mixer apanya tuh? Karakternya atau apanya? karakternya beda, dari preamp-nya segala macam kayak gitu. EQ-nya kan karena dari yang mixer cuma 8 channel, 6, 8, misalnya 12, 16, 24 itu kan ada cuma EQ-nya cuma high low. Terus channel apa yang 24 atau 16 panelnya kekomplitannya komplit apa high, enggak gitu. high, mid, low. Terus kemudian dari situ lagi high, mid, ada gain-nya lagi, Ya. dari per frekuensi itu ada gain-nya lagi. Itu berarti mengikuti zaman lah ya. Mixernya makin canggih, pengetahuan lu juga harus makin cari tahu lah ya. Kalau gue kan di sisi anak band ya, kadang-kadang gue termasuk orang yang bawel dalam artian ketika gue harus bawel gitu. Kalau emang udah nyaman gue juga diem aja. Kan mungkin lu juga ngalamin loh anak band yang kurang ini gitu cara. Itu nyikapinya gimana tuh? Itu hal yang wajar apa? Hal yang wajar. Wajar ya? Hal yang wajar. Lu sebagai sisi soundman gitu. Hal yang wajar. Hal yang wajar. Gitarisnya anjing gua nggak denger nih. Hal yang wajar. Wajar. Tapi ada satu sih hal yang nggak wajar. Misalkan anak band itu maunya kencang sendiri. Nah itu udah nggak wajar. Maksudnya gini, egois. Ya mohon maaf nih ya buat anak band ya, gitaris. Ini kan pelajaran lu gitu. Lu kan nggak tahu juga dari sisi soundman apa sih? Karena satu sisi BT-nya juga nggak ada. BT-nya apa? Vokal itu kan kekuatannya ada di sini. Oh nggak ada power, gain segala macam. Volume nggak ada. Ketika lo udah nyanyi panjang, durasi panjang, otomatis lo atasnya akan stamina turun kan. Nah, sama hal dengan gitaris. Gitaris enaknya apa? Capek, kurang dengar, gedein di sini, di ampli. Sedangkan vokal capek juga, mau kayak gimana? Untuk naikin feedback. Sedangkan sini gitaris maunya gede. Sampai ada saya kira vokalku nggak kedengeran. Pernah dia mandi di hard rock ya, vokalku nggak kedengeran. Gitaris lu gitu kayak Gue bilang, oh gitu. bukan gue, ini udah gede semua. Gitar lu mau kencengan, gue bilang. Nah, tapi gue sih nggak mau nyebut siapa, tapi gue ngalamin tapi itu. itu kan case-nya di gitar, mungkin bisa aja di keyboard yang kegedean, bisa aja bass kegedean kan bisa aja Bisa. semuanya. Jadi bukan hanya Bukan satu faktor mendiskreditkan satu instrumen instrumen, enggak. Gitu. Ini case-nya kebetulan waktu itu gitaris. Nah itu tuh kalau balik lagi ya, kalau gua kan yaudah lah namanya gua ngamen, kadang-kadang gua udah minta gedein misalkan, tapi ya mungkin ada kayak gini misalkan yang manajer kafenya lah atau GM-nya, Sel, band jangan kegedean ya, misalkan gitu ngomong dulu. Kan otomatis kan lu harus nahan si band ini biar gak gede kan. Itu udah pressure lain gak sih? Kan ada, tetap ada ini gak sih? Ada maksudnya kalau gua gedein gue yang diomelin gitu, kayak gitu-gitu pernah ngalamin gak sih? Oh pernah. Gitu ya? Di beberapa tempat pernah gue ngalamin. Jadi Sampai ada- tempat terakhir pun pernah ngalamin. Berapa fase gue harus begini. Band harus soft gitu. Nah itu lu gimana tuh sih ininya? Kan lu harus nerangin ke bandnya juga kan? Iya. Tapi itu satu dilema sebetulnya. Pertama adalah ya kan gue harus bagaimana si player itu nyaman. Iya dong. Iya benar. Kalau dia nyaman, main enak. Dia main enak, gue pun soundman juga kan bukan cuma sekedar nyalain, gue butuh nyaman juga buat enak. Gitu maksudnya dari sisi pekerjaan, gue ingin menikmati musik juga. Iya. Gitu. Satunya ingin menikmati musik juga dan Musik dengan sound yang lu settingin. gitu. Dan kalau misal tuntutan, wah segala macam, kok gedean nih masalah itu kadang ada menurut gue satu sisi yang nggak adil. Buat gue nggak adil. Nggak adilnya apa? Kenapa? Dia hanya berpandangan adalah
Cuma sebatas apa namanya, lo melihat satu sisi, misal kamu nih band main lagi makan band, terus dia pindah dan si seorang manajer beranggapan ini kegedean, harus pindah. Oh, gara-gara temennya pindah depan speaker jadi dia beranggapan buat pindah. Ya sekarang sekarang kan sebenarnya logika gini. Ya lo lagi makan, mungkin lo lagi ngobrol, pengen ngobrol serius gitu kan. Ya lo nggak bisa ngambil kan spotnya luas misalnya nggak bisa pukul rata, ini kegedean. Bener. Biasa memang mau ngobrol serius segala macam kan. Kita meeting terus pindah ke agak jauh dari panggung. Nah, dari itu terakhir gua ketemu lu tuh di Hard Rock. 7 tahun gua main di Hard Rock, dari awal Hard Rock udah dia nih. Itu ada audisi gitu nggak sih, buat masuk ke sebuah kafe yang punya nama gitu? Dari Soundman ya? Oh, di Soundman. Kalau band mah ada dong. Kalau waktu itu sih enggak sih. Gua memang rekomendasi aja. Berarti dari Soundman juga butuh relasi kan? Butuh relasi, benar. Nah, tuh guys, pertemanan yang sehat, dikenal baik, terus bertanggung jawab, akhirnya lu direkomend sama temen lu. Betul. Intinya adalah ya itu tadi, baik jujur aja. Nah, terus keterima tuh di Hard Rock. Terus tahun berapa ya itu ya? 2013-an. Gue sih di Hard Rock itu 2013-an. 7-8 tahun lalu lah gue main di sana udah Marcel. Audisi malam-malam ya Sel? Iya. Audisinya pas Hard Rock tutup gue audisi. Audisinya gak ada yang nonton. Tapi lu main harus kayak seru gitu anjing. Itu susah. Audisi paling susah adalah ketika lu main dan lu gak ada yang nonton. Tapi lu direkord, lalu seru, kamu banyak. Anjing gitu. Gua ngalamin tuh. Itu edan sih audisi Hard Rock. Aneh banget anjing. Jam 1 ke jam 2 gitu audisinya. Nah itu, tapi menurut gue fair tuh dalam, kalau gue ngelihat audisi ya, kalau audisi band gitu menurut gue nih, audisi yang 1, 2, 3 lagu menurut gue nggak fair. Karena lu cuma ngelihat mereka bawain 3 lagu, tanpa lu nggak tahu selama dia mungkin full main apa dia ada kendala apa gimana gitu. Ternyata vokalisnya oke, ketamunya atau lagu-lagunya juga mengcover apa request juga bagus gitu. Makanya gue selalu audisi 3 lagu itu gue anggapnya walaupun gue ikutan, gue berpikiran gue mau silaturahmi sama teman gue. Gue di situ gue ketemu banyak teman lah itu ya. Keterima nggak terima peduli amat. Kalau band gue gitu prinsipnya. Makanya selama bisa ikut audisi gue ikutan audisi. Walaupun job gue lagi 7. Buat hari apa lu peduli amat, gue mau silaturahmi gue. Kadang gue gitu pikirnya. Karena menurut gue nggak fair audisi 3-4 lagu. Gue cobain rokok ini. Siap. Karena gue juga sebenarnya kalau bicara dari segi audisi band gitu ya, gitu kan. Gue nggak setuju juga sih kalau cuma sekedar audisi 3 lagu. Gue lebih senang kalau audisi main. Semalaman main. Udah evaluasi kan? Evaluasi. Karena paling fair dari situ adalah buat gue pribadi melihat band bagaimana yang kasih ke tamu, terus kemudian lagunya, ya gitu sih. Nah, untuk audisi band, Sel, ini sepengalaman lu aja ya, Soundman itu berpengaruh nggak sih? Di menentukan band ini oke nih, band ini enggak, band ini oke. Ada obrolan, diajak ngobrol nggak sih sama sebuah kafe? Tergantung gimana? Tergantung kafenya, tergantung tempatnya. Yang terakhir ya, Hard Rock deh? Enggak. Oh enggak, ada dulu waktu zaman si Haji itu Sanja dulu. Saya lagi gimana gitu. Decision maker-nya sebelum memutuskan ngajak ngobrol dulu. Tergantung siapa yang pegang ya. Setelah zaman Haji ada yang ngurusin lah. Ada yang ngurusin. Tapi evaluasi ada dong. Evaluasi band ada dong. Misalkan sebuah kafe kan ada evaluasi penjualan, evaluasi dagang minumannya udah sampai mana, dagang makanan, atau progres sebuah band itu ada kan? Ada. Itu suara lu dipertimbangkan gak sih? Kalau soal pertimbangan atau enggak, gua nggak tahu. Tapi lu diajak ngobrol? Diajak ngobrol. Minta info. Oh, band ini oke nih, band ini menurut lu kan? Gitu. Itu ada ya? Ada. Tapi apakah dia pertimbangan atau enggak, gua nggak tahu. Tapi kalau diajak ngobrol, ya saya gimana itu. Itu ada ya? Itu ada. Dan selalu ada di setiap apa? Evaluasi. Itu tadi enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Tergantung sistem yang ada di situ ya.
Oh. Gokil. Gue jadi tambah wawasan sih kalau gue, maksudnya selama ini gue kenal Marcel ya, halo Sel, hoi, gitu-gitu doang. Kalau ngobrol dalam-dalam gitu sih, ya jarang-jarang. Tapi Terus kalau bicara soundman juga, kalau soundman tuh kadang, ya yang gue jalanin ya, kadang satu sisi gue saklek, satu sisi gue bisa enak, tergantung dari bandnya. Gue pengalaman nih, cerita nih ya, zaman gue di Spark tuh dulu, ada satu band gue tinggal. anjing. Serius? Trouble gimana? Serius? Gue tinggal. Kenapa? Gue nggak suka band yang sifatnya ngartis. Oh, jadi Gue lupa waktu itu bandnya apa, main sana. pembawaannya Satu sisi nggak bisa bekerja sama. attitude, Gitu. lebih ke attitude atau gaya apa nih? Nggak bisa bekerja sama. Songong gitu. Songong. Oh, Gitu. Nggak bisa bekerja sama. Gue tinggal. lu jangan songong jadi anak band. Gue tinggal beneran. Tinggalin lo sama Sumpah di Songong. malu gue tinggal di bawah. Ya lu zaman Spark. Tahu kan? Ada kantin kan? Gue tinggal. Gue ngerokok aja udah. Tragis anjing kalau trouble lagi main gitu. Nah berarti kan kitanya harus bukan harus baik ya, emang jadi orang harus baik ya, maksudnya ya tadi gue bilang bisa menempatkan, bisa berteman ya enak dulu lah ya minimal. Ya, sebenarnya kalau soundman dengan band itu kan, anak band itu sebuah teamwork sebetulnya. Iya, betul. Bagaimana sebuah tatanan musik itu enak kalau tidak dibarengi dengan kerjasama yang enak. Benar nggak? Benar. Ya kan? Gue minta begini ya. Ya. Terus gue minta lo agak begini gitu ya. Nggak terlalu gede segala macam. Karena gini. Soundman itu ya. Kadang gue sebel ngeheknya tuh apa namanya? Jadi apa? Kambing hitam. Iya itu sering, Itu. gue dengar sering. Itu udah soundman itu pasti dari kambing hitam. Feedback segala macem gitu. Wah soundman-nya nih nggak bener, padahal lu nya yang datang mepet nggak sensek gitu kayak gitu ya. Salah satunya trouble-nya dari anak band sebenarnya, datang mepet nggak cek sound giliran gonjreng, trouble dulu yang disalahin. Belum lagi biaya tadi kayak misal kegedean ampli segala macam ya, misal ya pakai ampli misalnya ya, ampli gede, stage di depan sini udah tamu pada makan, belum ampli gede kan otomatis stage itu kan jaraknya ya misal levelnya stage itu 80 cm deh ya karena semeja, ampli di sini, lo main di depan, lo mau denger sampai nah itu kan pasti gede, sedangkan speakernya di sini persis di depan tamu yang lagi pada makan, kan tamu ya mau nggak mau kencang banget nih sound, kalau yang nggak tahu kan pokoknya ini sound, Iya, ya dong, bener. lu ini sound. Ya, tapi yang punya ampli bukan gitar doang. Saya lagi, ini contohnya gitar kebetulan. Aduh. Tapi lu kan sempat rekaman juga tuh. Itu serius tapi apa asal jalan aja lah. Serius, Karena lu kan jadi soundman juga kan. serius. Serius? Zaman itu gue serius juga. Label gitu. Iya. Waktu itu Mungkin ada yang mau lihat apa nama band lu di YouTube ada? ada. Apa namanya coba? Namanya Otelo. Hah? Otelo. Otelo. OTHELO. OTHELO. Itu udah ada 5 video klip. Anjay, serius satu itu mah. Iya. Dan itu bikinnya di Banjarmasin. Oh, ada ada donatur 6. atau gimana tuh? Ada. Jadi 6 itu di satu di Jakarta, sisanya di Banjarmasin. Labelnya apa? Waktu Waktu itu titik ada sama apa? Alpha. Wih, lumayan juga tuh Alpha ya. Label oke juga tuh. Artis ngetopnya apa ya Alpha tuh gitu? Dulu zamannya Lila. Lila. Tapi bertahan berapa tahun tuh? Sampai lu nyatakan aja udah gitu, ini nggak beres nih, nggak jelas nih. Gua 2012 gua ditendang loh. Ditendang sama teman-teman gua. Dipecat. Iya. Tapi karena kesibukan lain apa gimana? Beda visi ya bagaimana? Udah beda visi juga lah. Gua juga udah ya biasalah band itu kan pala banyak ya. Gitu udah
gue dengan satu yang lain udah enggak agak klop kayak gitu. Nah, ini juga penting nih buat gue tanyain. Lu memilih jalan hidup sebagai soundman, istilahnya gitu. Kan gak jauh dari musik ya. Itu seberapa yakin sih, Sal? Lu pilih jadi ya berkecimpung di musik gitu, di sound gitu. Yakin Yakin ya? yakin karena menurut gue musik itu dari zaman dulu ke sekarang tetap ada. Nggak ada yang namanya Satu era yang satu era yang nggak ada musik. Iya benar. Tapi kan keyakinan lu harus lu tebarkan kan. Misalkan lu mau merit, lu harus tebarin keyakinan gua ke calon bini gua. Masa depan gua tuh ini. Lu yakin juga nggak sama gua gitu kan gitu. Lu ngalamin fase berat nggak sih ngeyakinin calon bini lu waktu itu apa keluarga lu? Jadi gini, kalau untuk meyakini ke calon bini gue sekarang ini, gue nggak meyakini, dia tahu. Nggak ribet, gue lebih. Jadi satu ketika mertua gue ini nanya, guys, ini mertua nih, obrol aja nih. Gimana? Jadi sebelum gue nikah nanya si Budi, sama gue kan Budi ya, nih nggak tahu. Masa itu nama panggung, nama diri. Ya, dulu rambutnya kribo soalnya. Kayak Marcel pertama kali kayak Marcel. Jadi kerjanya apa? Di kafe, di klub. Di klub. Apain itu? Itu kenapa gue tahu? Karena bini gue ngobrol ke gue cerita. Kayak udah cerita. Mama nanya temunya apa kerjanya apa? Sempat ya begitulah. Ya namanya udah. Ya namanya anaknya mau dipinang ya, gitu masa kan. lepas gitu aja. Kerjanya di kafe, di klub kayak gitu kan ya seperti itu. Tapi ya sering berjalan ya dikasih tahu bahwa dunianya seperti ini. Ya, soal ya alhamdulillah aman aja. Anak sekarang? Alhamdulillah 3 tahun. Sehat ya. Nah, gue juga pernah tahu ini, Sel. Kan akhirnya karena basic lu ngedrum ya, basic lu pertama kali musik tertarik dengan drum, walaupun akhirnya pekerjaan lu soundman. Gue liat lu ngajar drum nih, Sel. Ini gimana tuh awalnya tuh? Ya kan, lu ngajar drum kan? Betul. Itu gimana awal ceritanya lu jadi guru drum tuh gimana? Karena kalau drum itu kan sebelumnya gue sekolah. Oh, lu sempet sekolah? Sekolah, gue ngambil gitar juga, drum juga. Gitar gue 2 tahun, drum itu gue 4 tahun lah kurang lebih. Sekolah di? Yamaha. Soundman malah sekolah, anak band yang kagak. Anjing gue yang jadi kan. Terus gimana? Iya, gue 2 tahun gue ngambil klasik, gitar klasik. Terus gitu, terus gue ngambil drum 4 tahun. Sambil gue cek bentar, ini kalau syuting sendiri gini nih. Gue cek dulu. Masih lu kursus, habis kursus sambil kerja kan, berarti sambil soundman masih jalan. Masih jalan. Nah itu terus lu kepikiran tuh, gue ngajar lah gitu. Apa naluri apa? Karena kalau ngajar penghasilan pun, tambahan atau gimana? Iya, nggak munafik. Itu salah satunya. Itu penghasilan tambahan. Dan kalau bicara ngajar juga jauh sebelum yang sekarang ini pernah juga gue ngajar. Cuma kan eranya dulu sama sekarang beda. Bedanya gimana tuh? Dulu kan sosmed nggak ada. Iya. Lo mau istilahnya mau promoin buka diri lo kursus sendiri gitu. lo itu Nggak susah, bisa ya? susah gitu ya. Nah kalau sekarang itu kan udah media udah banyak sosmed. Lo upload segala macam, lo kasih tag khusus gitar, khusus drum dan segala macam, orang bisa pasti ketemu. Benar-benar. Hashtagnya ya. Mm. Ini kemarin gue sempat ngobrol sama Madi nih. Madi juga waktu pandemi ternyata punya pikiran mau jadi guru drum. Tapi nggak sempat dilakuin karena sibuk jualan gandum. Sama jualan telur. Nah, Cel, lu ngajar akhirnya berapa murid lu sekarang? Masih kan? Masih. Sekarang total murid. Total sekarang itu 7. 7. Dan lu malam kerja. Yes. Itu ngatur jadwalnya gimana? Ya itu tadi. Kan kalau ngajar itu kan sifatnya fleksibel. Menyesuaikan si murid mau isinya kapan. Tapi siang semua? Siang dan sore gitu. Murid lu rata-rata di umur berapa?
ada yang dokter hewan ada. Oh udah tua? Bukan udah tua, Iya, usianya udah udah usianya udah sekarang udah 30-an lah. Dia profesi dokter hewan. Pernah juga ada yang apa namanya, dia pengusaha. Nah itu, ini sedikit cerita. Ketika gue ketemu dengan salah satu orang itu alhamdulillah itu pas pandemi. Itu pas pandemi itu istilahnya sedikit membantu gitu. Itu gue ibaratnya gue dikasih standby rent gitu. Kapan dia butuh gue harus datang, tapi gue standby rent, ini standby lo sekian pokoknya Cel datang. Jadi awalnya itu sebetulnya dia tuh pengen anaknya gitu. Jadi gue datang itu sebetulnya untuk ngajar anaknya, ternyata anaknya berminat gitu. Ya udah, karena dia udah punya drum segala macam, daripada nggak ke apa, mau belajar nggak kepake, ya udah akhirnya dia yang belajar. Akhirnya pukul ibunya. Anjing otak gue kayak jadi gini ya. Aduh, ini kopinya harus seruput dulu kayaknya obrolannya nih. Iya lah. Orang ngomongin guru Ahoy. yang dipukul ibunya. Jadi niatnya buat anaknya, akhirnya bapaknya yang Nah, yang paling kecil umur berapa? Umur itu? itu Pengenalan drum pasti kan itu. 7. 7. Gitu. 6. Waktu itu 6 tahun itu Yang ada 3 orang. Yang paling tua ya itu yang tadi. Kan jadi guru ya sama mungkin juga. Ya, baru lu bentar. Abunya masuk. Ini bocomot ah. Jadi guru drum kan sangat tergantung dengan. Jadi lu lihat dulu nih bakatnya. Oh ini segini dari sini nih gue ajarin. Ada gitunya nggak sih? Tetap ada. Lu lihat dulu mainnya sampai mana. Dari situ gue ajarin. Ya intinya jadi selama gue sekolah, gue kursus drum itu, gue bukan hanya sekedar belajar apa yang dikasih, tapi gue dikembangkan. Gue nanya lagi gimana sih, karena waktu itu memang tujuan ketika gue kursus drum, kursus musik itu, gue punya memang pengen punya ya istilahnya mimpi itu gue bukan cuma sekedar pengen buat gue sendiri, tapi bagaimana apa yang gue punya gue bisa buat orang lain. Ilmu yang punya bisa jadi basic buat seseorang berkembang. Jadi balik lagi guys, kalau lu kursus ya bukan berarti lu akan menyamai karakter main dengan gurunya ya, karena pengembangannya balik lagi ke masing-masing. Arahnya mau kemana nih? Karena karakternya. Karena kalau gue itu lebih ke bagaimana cara mengajar. Gitu. Karena kalau buat gue pribadi ya, buat orang untuk jago itu, lo tinggal cukup praktis. Setiap hari praktis segala macam, udah pasti jago. Tapi yang jago belum tentu bisa ngajar. Ya boleh percaya boleh enggak sih? Gitu. Yang jago belum tentu bisa ngajar. Karena ngajar itu adalah butuh kesabaran. Gitu. Tapi emang lu cetak semua murid lu untuk jadi guru? Enggak kan? Ya enggak. Tergantung ada orang yang emang mau jadi pengajar ya beda lagi materinya. Tapi ya tetap gua bilang ke murid gua, kalau emang mau jago banyak latihan. Kalau mau ngajar begini caranya. Harus benar harus dikuasain lah, dan kata dari segi hebat itu menurut gua itu relatif. Bener, jago relatif juga. Nah itu kan coba balik lagi ke yakini musik pilihan hidup ya. Selain jadi soundman, berarti kan lu punya talenta lain jadi pengajar kan. Itu berarti yang meyakini lu dari musik juga itu salah satunya. Itu salah satunya. Di samping itu juga adalah gue sempat kepikiran adalah gue sebagai seorang soundman, gue harus tahu musik, gue harus tahu nada. Bagaimana lo jadi soundman tapi lo nggak tahu nada? Lo band ini fals, gitarnya fals, lo cuekin aja lo salah. Bener juga sih. Bener juga, tapi nggak semua soundman mungkin pola pikirnya kayak lu. Iya nggak tahu mungkin. Ya. Jadi kalau lu mau pegang sound, lu harus tahu nada benar itu. Minimal lo sonisasinya tahu. Ini bandnya oke nih, bisa
bisa suara lu juga dipertimbangin kan. Karena gue jujur ya orangnya di samping kalau pas ada audisi gitu, pas lagi event-event acara-acara di tempat gue yang kemarin tuh ya, kadang gue lagi main, anjing banget sih nih, palas begini, sampai gue bilang, bro, gitar lo palas tuh. Ya malah bukannya, tapi gue nggak ngomong bro, gitar lo nggak, gue dengan cara gue, Ya, biar takut singgung. ya, takutnya kan ntar Bro, mohon maaf, gitar lo kayaknya palas tuning lagi deh. tuning lagi deh. Tapi bang tuning, oh iya bang, tuning. Itu lu percaya nggak sih saya jadi yang ngedewasain dalam bermusik salah satunya kan pengalaman, kepekaan lu di kuping itu yang jadi mahal gitu maksud gue ya. Seberapa yakin sih lu dengan kepekaan lu, misalkan bisa nih gue garap nih, ini mentok nih gue nih gitu, ada nggak sih apa tegak standar maksud gue, perasaan lu gitu, anjing ini ribet nih Ben nih, susah nih gue akalin juga gitu, pernah nggak sih? Ada Ya? ada pasti itu pasti ada. Lu solusi lu apa? Anjing banyak nggak bisa diomongin misalnya gitu. Kan tadi yang songong ditinggal, ini mah trouble kecil gitu, terus anjing ini nggak enak sih, gimana lagi gitu? Ya udah, terima padanya. Iya gimana lagi ya? Iya, Lu coba ngomong gitu ke bandnya, bro, udah juga. ya udah. Tapi kalau emang lagi gitu ya udah, berarti emang gitu. Emang gitu kali bandnya. Anjing nih masuk temen lama banget gue. Cuman ya sekali lagi ngobrol gini mah enggak lah. Gue kalau ketemu ngobrol doang. Paling tuang-tuangan. Tuang sono, tuang situ. Dia di atas gue panggil, sini lo, ada tamu gue, ngobok dulu gitu. Dan dia satu-satunya soundman yang sering gue kerjain. Diam dulu di atas lo, sini kan. Kalau di atas kan si soundman di atas. Jadi kadang-kadang gue lagi main, kebetulan temanya gue selalu dapetnya jamming kan. Soundman-nya sini lo, main sama gue. Dia ya mau gimana ya namanya, udah di sounding di mic kan nggak mungkin nggak tuh. Lucu sih, kadang lagunya gue sengaja jebak juga, lagunya yang emang dia nggak pernah bawain. Jadi ada serunya tuh kalau jamming sama temen tuh ketika ngaco. Nah di situ Iya tuh serunya. di situ gue punya cerita tuh. Iya bener ya, lagunya yang dia nggak tahu gitu, terus ngaco tuh jadi ketawa gitu. Udah nggak di yang gue harus keren tuh, udah hilang gitu. Betul. Ya mungkin titik bermusiknya, titik berjammingnya udah cari kesenangan ya. Cari kenangan, betul. Jadi bukan pengen gitu. soal gitu. Anjing, gue guru drum nih, gue guru drum mau nge-feel yang edan gitu. Malah kan kadang kalau gue lagi jamming gue salah-salin ya, karena buat gue salah buat seru-seruan tuh ketika tamu datang dengan apa band lo gitu kan, udah membawa suasana, gua diundang datang buat ngejamming, ya udah gue main, kadang gue salah-salin buat gue ya, kadang sampai drum kan gue tendang gitu. Nah itu baru gue ngomong. Ending lagunya lagunya. Tapi konteksnya bukan somong ya, menghibur. Tapi ketika pas gitu tamu pada seru gitu aja sih. Iya. Kan Nirvana kan gitu juga, doa gitu hancur. Tapi dia mah emang duitnya banyak ya. Nah, itu juga alatnya juga beli lagi. Nah kita kan alatnya punya kafe Paling jual ntar kalau nggak ada yang rusak. Tagihannya potong gaji. Anjing gue nggak pakai waktu nih, anjing gue lupa nih. Udah ngalir aja lah. Nah 2-3 pertanyaan lagi lah. Bakar dulu bang lah. Iya. Aduh. Surut dulu nih. Ahoy TV, subscribe pokoknya, follow. Emang jangan cheersnya yang persentase terus loh, yang sekali-kali yang kafein. Ya, kita syutingnya soalnya bulan puasa. Ini tuh kita baru habis tarawih bareng. Nah. Aduh, puasa kita baik-baik dulu lah. Jangan ntar kesannya habis lebaran bangun lagi, enggak lah. Cel, ada 2-3 pertanyaan lagi lah. Ini yang pertama, hard rock tutup. Nah ini juga kebetulan gue lama di hard rock dan
1-2 bulan terakhir sebelum gosip Hard Rock tutup, gue cabut duluan. Lu gimana tuh sih? Kan lu kerja utama lu kan selama ini kan jadi sound di sono. Lu gimana? Ada rencana apa gitu? Hard Rock kan tutup permanen. Ketika pas Hard Rock tutup itu, gue sempet, dibilang khawatir ada. Kan namanya keran rezeki kan. Betul. Gitu. Karena ya kalau dari ngajar itu kan sebenarnya fluktuatif. Lagi banyak-banyak ya enggak. Kalau istilahnya kalau jadi soundman tuh titik aman. Gitu. Tetap di sebuah kafe itu titik aman gitu. Ada gaji ya, Ada gaji kayak gitu. Gue gimana? Karena gini, soundman pekerjaan soundman itu dibilang susah, dibilang enggak susah. Dibilang susahnya apa? Cari tempat. Karena setiap satu kafe itu pasti butuh satu soundman. Enggak sampai 3, 4, 5, 10 enggak. Gitu. Kalau kayak satu yang standby gitu tiap hari ya. Kalau kayak waiters gitu kan pasti nggak butuh satu. Sip-sipan dan banyak kayak gitu. Tapi satu titik amannya ketika udah satu tempat di situ dapat, udah pasti. Terus sekarang kan ke atapnya rencana emang udah tutup ya? Tutup udah. Gimana tuh sih? Balik lagi kan ngeyakinin diri sendiri gimana? Gue tetap di sini gitu. Apa lu punya rencana lain? Gue sempat kepikiran. Ya itu tadi. Jual beli ABG gitu. Gak bisa ada. Udah nggak musim. Udah nggak kerja di Spark soalnya. Anjing, apa dong? Sempat kepikiran. Ya itu tadi sama kayak tadi gue dengar obrolan lu sama Yogi bikin kuliner. Sempat gue bikin kulinernya yang sederhana sih, kayak bakso tusuk. Ini sekitar, iya sedikit aja sedikit. Jajanan kampung lah ya. Jajanan kampung. Jadi gue sekitar gabung ngajar pagi-pagi dari tempat 1 mau ke tempat 2 itu gue masih ada jeda kurang lebih setengah jam. Dimana gue harus gue santai dulu dan gue temulah tukang bakso tusuk. Lo tau dong, bakso tusuk itu 100.000. Dia ngebawa itu sehari 1.000. Habis. Kadang habis, kadang enggak. Ya secara logika kalau misal pun habis sehari megang 1 juta kan? 1 juta dong. Gila. Dipotong biaya apa namanya Makan, produksi segala macam. Ya rara misal bahan-bahan udah potong semua, gopek. Sehari pegang gopek. Kayak gitu. Sempat kepikiran kayak gitu. Ya tapi ya nggak tahu ya mental gue siap nggak? Balik lagi gitu dia. Mental survive-nya. Tapi gue yakin loh orang-orang kayak yang kita yang udah ngelewatin fase hidup banyak gitu, apalagi dengan tuntutan yang semakin gede ya, anak lu makin gede, tuntutan ya sebesar itulah tuntutan hidup lu gitu. Nah, untuk untuk perasaan nggak mungkin kayaknya jauh gitu, cuman tinggal mau start kapan. Itu kan yang menandakan kalau di musik itu ya ada regenerasi ya, maksudnya ada waktunya. Kalau kata orang roda berputar, malah gue bilangnya ada waktunya lu main, ada waktunya lu selesai. Gitu. Nah, berarti itu kan rencana lu kalau sampai selesai di musik udah lu rangkai lah ya. Banyak mungkin itu salah satunya. Nah, ini belum ada rencana lu atau tutup mau lu ngelamar ke kafe apa gitu? Atau sistemnya gimana sih soundman tuh lu pindah ke sebuah kafe lain? Balik lagi sama lah, tetap rekomen terus tetap yang lamar lah. Lamar tetap ada. Untuk tetap ada prosedurnya. Tetap ada. Gitu. Tapi rekomen better, rekomen lebih bagus. Gitu. Tapi ya, gua sih enggak khawatir pun enggak, pun juga ya ada. Karena gue percaya kok. Selama kita punya niatan, kita mau usaha pasti ada jalan. Intinya gitu sih. Ya, jadi orang-orang kayak kita tuh kalau ada yang belum tahu ya, kita karena main di kafe setiap hari kita ketemu orang tuh bermacam-macam, beraneka ragam. Sampai satu hari ini gue mau cerita dikit. Satu hari gue punya tamu, bukan tamu, iya tamu lah. Tamunya itu teman-teman dia.
di Semarang, komunitas mobil. Deket nih gua sama dia, sampai satu hari dia ngirim minuman khas Semarang, ya, congyang. Ngirimnya gua kira dikit, Cel. Boy, ini ada kiriman. Si Marcel nelfon gue, ada kiriman nih. Yaudah Cel, bawa ke kosan. Datanglah bawa sekardus. Waduh, anjing gue bilang. Akhirnya, Cel, enak kan Cel? Gue juga belum nyobain. Ayo cobain yuk buka. Gue buka lah minum sama Marcel, ada satu. Gue minum, Marcel minum di kosan. Enak ya, gue sebotol, lu sebotol, enak tuh. Ngobrol makin seru gitu, semalaman juga begadang. Cel, satu lagi yuk. Satu lagi, gua satu, dia satu. Jadi nggak enak ngobrolnya. Karena makin gini dipendok. Jadi gini gue bilang. Jadi itu pengalaman konyol sih maksud gue. Karena minuman banyak, gua kira makin banyak makin enak sih. Bener ya? Tiba-tiba botol kedua aja udah jadi miring, udah nggak asik ngobrolnya. Dan itu lo tau nggak? Gue pernah cerita kan? Karena gue belum nikah kan? Pas dapet kiriman, gue bawa ke rumah dong. Kecil gitu kan. Sama nyokap, itu apaan? Gue bilang, oli. Oli mobil. Karena kocak gitu. Akhirnya gue semalaman berduaan di sebuah kamar dan gak ngobrol, anjing, nyender doang goblok. Besoknya gue bagiin sama anak-anak nih, oleh nih dari Marcel, gue bilang gitu aja. Gila, ternyata enak itu juga ada batasnya ya. Kalau alkohol tuh, anjing ini udah enak nih. Udah. Oke, gue segini aja deh gitu ya. Yang bikin gue sering muntah-muntah berarti overlimit. Itu yang bikin gak enak tuh. Karena udah enak pasti penting kepala, tenggorokan kering. Bener. Makanya kita ngopi malam ini karena besok takutnya pening-pening mau puasa. Percaya lah pasti lu, kita puasa percaya. Kita anak band rohani soalnya. Wow, Bang Acel, gokil nih. Banyak info sih sebenarnya dari sisi soundman. Sekarang terakhir pertanyaan gue sebelum kita tutup. Lu kasih ini dong, tips ya berarti ya, apa ya? Jadi kalau kita nih anak band mau show di sebuah cafe, mau regular sebuah cafe itu hal apa sih yang harus dilakuin ke seorang soundman? Apa lu harus kenal baik dulu, apa lu harus apa gitu, apa cek sound atau apa gitu. Ini saran terbaik lah untuk reguler lu aman gitu. Kalau saran gue ya, tips saya ke teman-teman band gitu ya. Tergantung sebenarnya ketemu siapa soundman-nya. Ada soundman memang yang istilahnya saklek, ada yang istilahnya ya udah ikut membaur, tergantung bagaimana band itu mengkondisikan yang soundman itu. Yang paling umum lah, yang paling saran ya umum. Ibaratnya lu datang ke sebuah rumah, lu perlu nuwun lah. Oh, kenalan, halo mas, iya mas saya dari band ini mau audisi, oh gitu ya mas tolong bantu ya. Apa ini kayak gitulah. Ya jangan canggung. Karena kalau gua ada band yang datang audisi terus dia diam aja, gue juga akan diam. Oh, gitu. Karena tipikal lu begitu. Tipikal gue gitu. Bukan berarti gue sombong, bukan berarti gue belagu atau enggak. Ya kan? Gue nggak tahu dia datang ini mau ngapain. Berarti yang pertama adalah berkenalan gitu. Bang, gue dari band ini nih bang. Ya. Terus dari teknis apa ya? Reguler yang paling nyaman itu apa cek sound atau apa? Standarnya cek sound. Standarnya cek. Ya kalau untuk awal ya, karena bagaimana gue kan itu tadi tiap band beda-beda karakter. Nah itu tadi seorang soundman itu juga harus tahu karakter. Oh, band ini nih. Gini. Nah, karakter dari playernya, vokalis, terus drummer. Kadang iya, balik lagi nih, mohon maaf nih ya buat teman-teman band. Drummer itu bukan juga karena gua main drum juga, tapi kadang ada drummer juga mainnya berisik. Oh, over. Skillful. Tidak bisa main dinamika lagu ini harusnya begini. Ini pokoknya touch-nya rata aja. Nah, itu kadang agak repot ya buat reguler repot ya. Gitu. Terus
Itu kan teknis. Sekarang ini off the record ya. Sebuah band ngasih duit ke lu, itu penting nggak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu balik lagi rezeki. Balik ke rezeki gitu. Dan gua selama gua kerja di dunia soundman gitu ya, gua sama jadi soundman, gua nggak pernah berharap sekalipun sama band itu harus selesai ngasih duit gua. ke lu. Enggak. Karena buat gue itu rezeki. Maksud gue, lu masih gue syukur, enggak ya udah. Gue bukan tipikal itu. Karena menurut gue ya itu tadi, setidaknya lo bisa kerjasama dengan gue baik, Minimal gitu, jadi dan- temen aja dulu ya. Bener. Kadang kan gini Jel, kadang kalau band gue ya, misalkan anjing sabaran banyak nih, gue tuh selalu nomor satu tuh kru gue, soundman. Nah itu baru gue deh. Hitungannya tuh selalu di otak gue tuh itu harus kebagi gitu. Tapi kan mungkin nggak semua band juga punya pemikiran gitu ya. Iya, Mungkin ada pasti beberapa yang lah, berbagi ya. ada yang enggak. Tapi buat diri lu pribadi itu tidak Enggak jadi patokan. nggak jadi Harus selesai perform, lo dapet tawaran enggak, ngasih ke gue tuh enggak. itu mah kalau rezeki aja. Rezeki aja. Karena buat gue rezeki itu bukan selesai lo ngasih duit enggak. Kadang rezeki itu datang ya misal lo punya tamu kenal, terus dia butuh apa, lo bisa ngasih apa otomatis ke gua, itu salah satunya. Bener. Karena sifat Link rezeki, ya, link rezeki itu ya contohnya kayak waktu itu kan Bang Kemal. Saya tamu Sentingin gue, anak gua. ya udah boleh. Itu salah satu bagian rezeki di luar dari yang namanya lu harus ngasih ke gua Bener. yang gua nggak minta sebetulnya gitu. Jadi lebih memberi kesempatan akhirnya si lu sendiri yang menyambut rezeki itu. Iya. Tapi dari link, sekali lagi link penting banget guys. Kalau kita kerja di dunia malam, kayak nomor satu kali ya. Iya, betul. Nomor Gua satu. dia kemarin pas belum band itu off ya. Wah, gitu dia. Haus kan. Ya, gimana? Pas sebelum band itu selesai karena apa mau puasa gitu kan. Oh. Itu ada salah satu tamu dari band di Hard Rock juga main, tamunya memang dia nyaman, dia ngobrol sama gue nyaman, dia settingan gue gitu, dia baru nyaman, enak segala macam. Dan dia merekomendasikan gue, saya di tempat aku punya teman di apa namanya di daerah Jakarta Selatan, Durian 3 kali bata apa Pasar Lampas itu hal itu mau buka lagi, dan itu ada buka kafe yang pengen temanku, nanti aku lima di sini ya. Oh boleh tante, monggo silakan. Ya gitulah intinya. Jadi intinya mah rezeki kita harus pintar-pintar ngulik lah, sama ngebuka diri ya, sama open mind penting banget. Ngebuka diri dengan mungkin relasi baru, bawa diri lu juga dikenal baik lah. Bang Acel, atur nuhun, makasih Siap, banyak siap. waktunya. Akhirnya kita biasa ngobrol-ngobrol. Karena sehari-harinya Bang Acel harus standby di sebuah kafe. Kafenya di end dulu. Di end dulu. Apa udahan sih gosipnya? Ya sama seperti sebelum-sebelumnya lah. Pokoknya Selesai dulu. M, Iya, ntar ada dulu. di mana, Ntar ntar ada di mana ada info lagi. gitu. Marcel metu melebu. Anjing dari namanya. Metu melebu tuh apa? Hah, keluar masuk. Anjing. Oke guys, itu obrolan gue sama Bang Acel. Semoga jadi wawasan, ya nambah wawasan lu dikit-dikit lah tentang peranan soundman di dunia kita, dunia malam. Seberapa kita harus pintar bawa diri, terus kita harus seberapa berkenalan, berinteraksi baik dengan dia, karena dia juga bertanggung jawab di pekerjaannya. Kita, benar kata di Marcel, kita partner kerja di sebuah kafe ya. Yap, gitu ya. betul. Jadi yang songong-songong jangan sampai ditinggal sama seorang soundman. Oke, itu aja. Jangan lupa di like, di komen, sabrek apa tuh adalah di layar, di share juga.
siapa tahu nanti bisa jadi database yang sangat luas yang mewakili semua pekerja dunia malam bisa ngobrol sharing hidup dengan gua. Bang Aceh lah turun. Siap, sama-sama, Bang. Sehat terus Siap, sama-sama. buat keluarga. Sukses Kadang terus channel TV-nya. kadang-kadang kita tuh bisa kayak tadi lah, gue ketemu di Spark, tiba-tiba gue ketemu lagi di cafe lain di Hard Rock gitu. Ya itulah dunia malam. Kadang gue ketemu dengan si A di band ini, kadang gue ketemu lagi termasuk manajernya jadi manajer cafe lain gitu gitu. Nah di situ lu harus benar-benar bawa diri, guys. Itu bukan bawa diri ya, maksudnya ya dikenal baik lah. Dan bisa jadi teman ini gitu. Ya berteman itu lebih mahal lah. Karena ya sedikit banyak ya salah satunya lo sama gua itu kan dari tahun berapa kan sampai sekarang masih komunikasi. Ada tuh teman yang lain juga dari zaman itu gua sampai komunikasi juga sampai sekarang, ngobrol, kumpul sama teman-teman apa musisi Depok lah. Banyak. Oke guys, terima kasih waktunya semuanya udah nonton. Semoga dapat menambah wawasan lu ya sekali lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ahoy. Ahoy. Asik ya. Bener lu boy, lu bisa gitu ya. Nanti lu cari soundband, cari apa bener security, bener kan? Wawasannya jadi luas nanti anak band ya. Nggak melulu tentang band gitu. Iya band mu, bener sih.